silaturahmi rencana kepengen bersilaturahmi ke sini. Cuman alhamdulillah pada tahun ini tahun 2025 tepatnya bulan Rajab tanggal 26 Rajab 1446 Hijriah ini dipertemukan alhamdulillah di masjid komunitas di sini tidak ada sesuatu apapun, namun alhamdulillah diberi kelancaran selama perjalanan dari Beriam Kasan menuju Kalbar komunitas ini tidak ada sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Untuk itu pada intinya kita sama-sama untuk mengambil barokah yang dicari oleh kita semua segenap lapisan masyarakat muslim adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keberkahannya atas terselenggaranya peringatan pengajian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab yang sangat didambakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah telah mengatakan Rajab syahrul Sya'ban syahri Ramadan syahrul umati. Bulan Rajab ini yang sangat dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Sya'ban yang akan datang habis bulan Rajab ini syahri bulan umat, bulan aku, kata baginda Rasul. Ramadan syahrul umati, bulan Ramadan bulan umatku, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sekali lagi semua kita dengan menyelenggarakan dari pertama panitia Isra di sini dari awal sampai akhir, tentunya ada untuk bermusyawarah akan diadakan di masjid komunitas ini untuk memperingati Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama tentunya banyak hal yang berbasis atau berbentuk sedekah. Yang pertama kata Rasulullah, "Maka lahu malun falyatasaddaq bimali." Barang siapa yang mempunyai, orang yang mempunyai sedikit harta, kelebihan harta, maka sedekahkanlah dengan sebagian hartanya, akan sesisanya yang disedekahkan semacam ini menjadikan harta yang berkah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pertama orang yang mempunyai kelebihan harta maka sedekahkan di dalam jalan sabilah, jalan hidup ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini dari awal musyawarah alhamdulillah sampai terselenggaranya mengadakan pernikahan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul yang pertama adalah yang sudah populer adalah peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj judul yang pertama yang sangat termasyhur, yang sangat populer. Tetapi pada hakikatnya Rasulullah SAW diisrokan bukan Isra sendiri dan dimi'rajkan bukan Isra sendiri, tapi diisrokan dan dimi'rajkan. Namun secara terkenalnya yang tersebut peringatan Isra Mi'raj. Pada Rasulullah diisrokan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti saya dari datang menuju ke wilayah Kalbar ini kembali komunikasinya. Jadi saya bukan berjalan tapi diperjalankan, bukan berjalan tetapi diperjalankan tanpa ada yang membawa, menjemput, mungkin betul saya bisa ke sini, ada yang memperjalankan. Jadi bukan berjalan sendiri. Contoh seperti sambut, contoh yang sangat sederhana ya. Kita habis pulang dari ladang, dari kebun sawit, dari kebun pokoknya ada semut di badan kita, di baju ikut. Nanti semut tidak mungkin nyampe ikut ke tempat kita kalau tidak ada yang membawa. Semut tidak mungkin untuk bisa berjalan mampu nyampe ke tempat kediaman kita masing-masing. Tentunya ikut, ada yang memperjalankan, ada yang membawa. Nah ini pun Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang judul pokok pertamanya adalah kita sebagai mengambil barokah adalah
ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir alim. Subhanalladzi atau subhana maha suci Allah. Subhana bimana subhanallah. Subhana bimana subhanallah. Maknanya subhanalladzi asra maha suci Allah yang telah memperjalankan diabdi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di tengah malam hari pertama berangkat dari Masjidil Haram karena Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, terus menembus ke Kubah Kosen, menembus ke langit ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dulu pokok pertama. Jadi jangan dihilangkan kalau yang namanya peringatan Isra tentu harus ada yang dibaca untuk peringatan sejarah Isra Rasulullah SAW. Terus ada ngambil barokah. Bila kita sama-sama supaya tidak jenuh ngantuk, tidak tegang, santai saja ya. Yang mau merokok silahkan, minum silahkan, supaya tidak tegang, tidak jenuh. Maka kita untuk bersama-sama untuk melanjutkan doa. Doa bisa dilanjutkan. Apabila Ustaz doa dilanjutkan saya bisa maksud dan tujuan supaya menambah semangat. Akan tetapi pada syaratnya, pada syarat realisasinya kita ada kebutuhan kepada Allah, kita tidak usah ditakdirkan aku dulu. Jangan dikabulkan, yang usah diragukan, biasa dengan nasab. Seperti mohon kepada Allah, ya Allah mohon aku berikan umur yang barokah, umur panjang, sehat walafiat, bisa mencari bakal hidup untuk ibadah. Jadi tidak mungkin kita berdoa kepada Allah disahkan, ya Allah buka rusi minta barokah dunia akhirat. Mungkin gitu ya. Tentunya nasar dan doa serius meminta mohon kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita semua, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat nanti kita. Jadi ini sama-sama kita agar tidak supaya kita jenuh tidak tegang. Para ahli jamaah yang ada di sini sama-sama kita untuk mengambil barokahnya tentang kebarokahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, ditemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua diberi banyak sehat walafiat barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa asil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan
dengan lantaran atau sababian memperlihatkan peringatan Isra Mi'raj di Masjid ini semua segenap barisan jamaah semoga dipenuhi dibagi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di sini artinya barokah tambah kebaikan dan semoga kita barokahnya ditambahkan kalau selain dari bulan Rajab di bulan Sya'ban yang akan datang ini, maka tinggal beberapa hari lagi kita berpisah dengan bulan Rajab, bulan Syawal yang sangat dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua terakhir nanti Tuhan tadi, semoga kita dipertemukan kepada bulan suci Ramadan, menyongsongkan kamu agung kita, semoga diberi kesehatan badan fisik jasmani rohani sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan, menunaikan ibadah rukun Islam yang nomor keempat. Nah, semoga dan akhirnya wahasil makosia, semoga kita diberhasilkan apa yang dicita-citakan, dikabulkan apa yang dimaksud di hati kita, hajat kita apapun dunianya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah bulan Rajab ini menjelang bersahabat lanjut ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu kebarokannya. Semoga kebarokannya ini barokah itu tidak terasa secara sir, secara halus, tidak bisa di dalam naluri kita, tidak bisa diperlihatkan. Kita diberi badan sehat itu barokah, diberi umur panjang barokah, dan semoga di lingkungan Masjid Estet ini tentunya ini diadakannya Jumatan, semoga beristiqomah serta berjalan seadanya jamaah Jumat di Masjid Komunitas ini dan selalu dibarokahkan semua dari atasan sampai Bapak Manajer dan Kepala Kelurahan mana barokahnya semua diberi barokah panjang umur sehat walafiat mencari nafkah untuk kehidupan keluarga sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah yang paling penting, yang barokah. Tanpa dengan barokah jadi kita harta yang kita cari itu haus. Al-amur tidak sama anak kosong sesuatu perkara urusan apabila sempurna akan mengurangi lagi. Yang pertama kita dapat hak dari perawatan di salinan. Pertama mungkin apa 150 kepengen 170 tahunnya lagi pengen naik, kepengen 180 tahun depan berikutnya nih pengen naik kepengen 180. Jadi pertama, jadi sesuatu perkara urusan apabila sudah sempurna tidak merasa cukup, maka nafsu akan merasa berkurang. Itu pun dunia pun sama. Wah ini usaha ininya cukup, menurut aku sih cukup ini pengetahuannya. Tapi menurut pendiriannya pribadi tetap masih banyak kekurangan. Seperti saya di sini sebagai insan makhluk atau warisan manusia biasa yang tidak terlepas dengan kesalahan dan kelupaan. Semua segala umat manusia, semoga kita kesalahan yang boleh segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan kita menolong ibadah makhluk ibadah berat bersama manusia, ibadah dalam kepada Allah semoga diterima oleh ibadah kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah yang namanya barokah. Jadi tidak bisa disebutkan dalam lisan saja. Ini masih berkaitan dengan acara inti. Judul inti adalah peringatan Isra Rasulullah SAW. Jadi diberjalankan di Masjidil Haram dari Masjidil Haram karena Ramadan menuju ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang masjid yang ada di Palestina, menembus ke bawah Mesir dari ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ya teman. Sallallahu Nabi Muhammad.
Malah kalau bahasa Sunda, bahasa daerah masing-masing lebih menyentuh doa ke hatinya, menyentuh ke hatinya menuju hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arab silakan, bahasa Jawa silakan, bahasa Ulu silakan, bahasa Sunda silakan, bahasa Manakan silakan. Jadi sesuai dengan kemampuannya kebiasaan masing-masing, mana yang kita bisa dilaksanakan. Ini baru artinya jangan bahasa Arab saja. Yang sudah tadi dilakukan sholat mulai sore wasallim dari mana abad. Kadang ada bacanya alal habibi. Alal habibi ini jangan pakai jangan alal habibi, alal habibika. Jadi salah menurut dalam sholat kalau dibaca alal habibika. Ini alal habibika. Nah ini tadi sudah dilakukan. Sore takbir haromin lailan minal haromin. Sama saroban ubi jatin minal bulan. Kau telah berjalan, artinya kau telah berjalan dari tanah suci, yakni dari Mekah, tepatnya dari Masjidil Haram menuju ke tempat suci lain, yaitu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bagaikan berjalannya bulan purnama di saat gelap gulita. Disebabkan apa? Bagaikan berjalannya bulan purnama di saat gelap gulita, karena kerjaan Rasulullah di malam hari, bukan di siang hari. Isra dan Mi'raj. Isra Rasulullah. Wabi takarko ila aniyata manjilatan Jengkau wakau sedalam tudok malam turun. Terus beliau naik berlanjut, naik terus sehingga beliau memperoleh kedudukan sedekat jarak 2 busur panah, tidak bisa dicita-citakan oleh orang lain. Maka oleh baginda Rasul ketika disurga, maka bisa tercapai dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjid Aqsa, sampai ke Mi'raj dari hari pertama, kedua, 3, 4, 6, 7 ke Bogor ke sana adalah di Isra dan di Mi'raj. Nah, di situ ya. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan sejarahnya dulu. Setelah gagal, pernahnya berada orang-orang di kampung Tauhid. Saya mengenai masalah kegagalan. Setelah Rasulullah SAW gagal mengajak orang-orang yang berada di kampung Tauhid, dengan kegagalan itu dari kegagalan bahasa kita pada jatuh alias tidak berhasil, berusaha Rasulullah tidak berhasil. Ya Rasulullah di situ sedang gagalnya mengajak ke orang-orang yang berada di kampung Tauhid untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagal sama-sama. Maka kembalilah Rasulullah memutuskan sendiri pribadi, kembalilah ke kota Mekah, kembali ke kota Rasulullah SAW. Nah, selama di perjalanan kembali dari kampung Tauhid menuju ke kota Mekah, yang namanya cobaan semakin berat. Ancaman di sana sini sangat mengintai dan siap beraksi. Ancaman banyak di Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok sampai menjalannya apa-apa? Jalan-jalan rekreasi apa-apa? Ke kampung Tauhid di situ Rasulullah menjalankan misi dakwah. Menjalankan misi dakwah di kampung Tauhid. Namun tidak ada orang yang beriman mau diajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal total. Kembalilah Rasulullah dari kampung Tauhid. Dan kalau menceritakan kita sejarah itu Rasulullahnya dengan karena musibah coba itu ininya, karena kita hati itu merasa rendah di mana ya. Jadi cobaan, rintangan mengenai di mana-mana Rasulullah siap berakhir. Di situ Rasulullah sampai pernah dipermalukan oleh warga yang di kampung Tauhid, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Rasulullah tadi menjalankan misi dakwah, mengajak beriman kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah dilempar dengan kotoran binatang. Ketika
kotoran dari sapi, kotoran kota, orang jelata Rasulullah menjalankan visi dakwah di kota, di kampung Taif itu sampai diperhinakan, diejek, dihina, dibinasakan, dilempari dengan kotoran binatang. Bahkan yang lebih parahnya lagi Rasulullah di kampung Taif bukan hanya dilempari dengan kotoran binatang saja, tetapi dilempar kakinya oleh batu oleh penduduk orang kampung Taif. Dilempari kakinya oleh batu. Tak otomatis kalau Rasulullah, kalau kaki dilempar apalagi batu yang menuju terjun darah. Perjuangan Rasulullah sama besar kita terhingga perjuangan Rasulullah revolusi Islam biasa dia ada tak terhingga absolut goyang, tak terhingga tidak ada hingga yang bandingan yang bahasa yang lebih parah dilempar kakinya oleh orang-orang berubahnya berada di kampung Taif keluar sana. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Jibril, wahai Jibril, kata Allah, tanda ajarannya Muhammad jangan sampai segala tanah. Tanda ajarannya Muhammad Jibril, kata Allah, jangan sampai ajarannya dari kaki Muhammad ke tanah. Sebuah tapi salah itu beryakinnya, ya kan? Tanda oleh tangannya malaikat Jibril alhamdulillah. Tidak ada Rasulullah yang dari tanah, yang dari kakinya dilempar oleh batu, kerikil oleh kampung Taif. Badannya tidak sampai meres ke tanah di sini. Tidak, karena Allah secara spontanitas memutus kepada Jibril, ada caranya Muhammad yang tidak ada yang meres. Karena yang berada di kampung Taif. Karena dia menjaga tenang dan ada saya ini ya, di situ Rasulullah banyak kebaca sangat berat, ancaman mengintai sana sini dan berakhirnya sudah perlu beraksi. Rasulullah SAW perjuangan agak menyedihkan, memprihatinkan. Setelah itu Allah Ta'ala menugaskan kepada mereka Jibril di sana acaranya. Tiba-tiba di situ kepada baginda Nabi Muhammad SAW ada dua laki-laki sangat ganteng, ganteng tenang ya, sangat ganteng betulan. Laki-laki berdatang menjauhi Rasulullah setelah kena lemparan berdarah dari kakinya, walaupun ditolong oleh maka Jibril ditugas oleh Allah Ta'ala, maka datanglah muncul laki-laki sangat ganteng kepada Rasulullah. Ada penawaran di sini. Di situ kalau dia mengatakan bukan perlu bayar. Cuma menawarkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sangat berkasihan sampai dilempar pertama dari kotoran binatang, kedua dilempar dengan batu runcing sering sampai berdarah. Ada dua laki-laki datang. Ada penawaran kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apa jualan? Bahwa bagaimana yang tadi warga di kampung Taif melempar kaki sampai itu kalau kami itu dengan dua gunung. Jadi penawaran ini, Muhammad, bagaimana timbul saja kampung Taif itu biar mampus kok dengan dua gunung. Siapa mereka berdua laki-laki tahunya malaikat kawal Quran, malaikat yang memikul aras. Cuma menyerupai laki-laki yang sangat ganteng. Jadi nawarkan kepada Muhammad timbul saja kampung Taif dengan dua gunung. Kalau di situ silakan, silakan kata Muhammad. Wah mungkin tidak ada kampung Taif, tidak ada kampung Taif. Namun Rasulullah SAW kalau kita sebatas sobat Rasulullah ada beberapa yang nama sifat diri. Sifat diri itu meninggalkan kemarahan di saat marah, meninggalkan kemarahan di saat marah. Itu sifat diri Rasulullah. Akan gak usah. Jadi itu Rasulullah SAW sangat berarti karena sifat diri.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kriteria mereka-mereka yang ada di kampung Tauhid karena mereka tidak tahu tentang kebenaran. Kata Rasulullah, dosa yang biasanya semoga Allah memberikan hidayah kepada kampung-kampung orang yang ada di kampung Tauhid tadi. Karena mempunyai sifat ilim, sifat ini meninggalkan kemarahan di waktu marah. Kalau kita saya sendiri, kita semua mudah dikatakan sulit untuk dipraktekkan, untuk dilaksanakan. Namanya ilim, jadi meninggalkan kemarahan di waktu marah. Yaitu Rasulullah SAW. Gak usah itu sudah saya. Mungkin sampai sekarang sudah ada kampung Tauhid atau waktu persilakan itu saja. Apalagi dengan keluarga bisa dipasang merata kampung Tauhid, tapi tidak ketika Rasulullah sangat bertoleransi yang akan revolusi Islam. Semoga kita semua mengakui pencinta Rasulullah, pencinta Islam. Semoga Rasulullah nanti yang masyarakat yang kiamat memberikan syafaat yang terbesar kepada kita semuanya, khususnya yang mengadakan berkat di surga di masjid Indonesia ini, khususnya hubungan semua di bawah dalam di bawah syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada pengawalan saya apa ini? Mudah saja sudah paling binatang, sudah panggilan kriteria menguji setiap perjalanan. Caranya sampai ada mulai tanah yang ada di kampung Tauhid. Nah, kali itu Rasulullah namanya berusaha. Memang Rasulullah sebagai Nabi masuk tidak dibimbing oleh Rasulullah, betul-betul dipelihara. Kegagalan Rasulullah SAW di situ kembali ke kota Makkah. Kembali ke kota Makkah. Di saat itu maka terjadilah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat besar terjadi di dalam suatu malam yang terkenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Isrokan dan Mi'raj yang bergerak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di asal jadi. Jadi pertama kakak mengajak Bina kembali ke Makkah, mengajak Bina Syawal dan sebagainya. Akhirnya di situ terjadi peristiwa besar di suatu malam. Di situ yaitu malam ke-27 bulan Rajab, nanti malam ke Senin. Tahun ke-11 dari diangkatkan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Nah, gitu ya. Terjadinya peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW. Isra Mi'raj berjalannya Rasul di malam hari dari Masjidil Haram, tanah haram menuju ke Masjidil Aqsa. Untuk itu yang tidak bisa dicapai dengan orang yang dicita-citakan yang sudah disyariatkan dibaca hatinya, maka orang lain tidak bisa mencapai. Sampai pertama dari Rasulullah ke Masjidil Aqsa Palestina, Mi'raj naik ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu terjadi pada malam hari, bukan siang hari. Jadi yang disebut kita Isra, yang disebut berjalan malam kita semua Isra. Kalau tidak ada ceritanya kalau Isra pada siang hari. Terjadinya pada Rasulullah yang dinamakan Isra berjalannya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isrokan Rasulullah. Banyak pelajaran-pelajaran daripada kawasan edukasi sebagai pembelajaran kepada Rasulullah, khususnya untuk kepada seluruh umatnya, seluruh umat Rasulullah SAW. Ada yang bertemu di jalan, yang lagi mikul kayu sudah jelas, sudah pokok, mikul kayu ditambah lagi. Bertemu ketika Rasulullah Isra di malam hari, menuju dari Masjidil Haram ke arah Makkah ke Masjidil Aqsa. Bertemu di jalan, ketemu dia dari jalan orang tua yang mikul kayu sudah pokok, saking beratnya berat beban mikul kayu
tambah lagi menunjukkan bahwa ketika di dunianya masih hidup masih segarnya mendapatkan amanah titipan amanahnya tidak disampaikan itu yang paling berat. Jadi baik di dalam rumah tangga amanah, baik di dalam kebesaran agama maupun di kepemimpinan kepemimpinan yang dinamakan ketika berikan pemimpin. Apabila ada amanah maka bisa terjadilah seperti yang bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sudah jelas pokok beban ditambah lagi karena waktu di dunianya waktu masih hidup ada amanah tidak disampaikan. Amanah ini jika ada masalah baru hilang harus diganti, ngomong harus ditambah amanah itu hilang harus diganti, ngomong atau harus ditambah itu amanah. Amanah ada secara ucapan juga ada, bisa panggil ya. Amanah itu makanya ini kalau bayangin kenal sama kamu sama kamu kenal ya jadi ya saya sampaikan dulu dia. Jadi insya Allah saya sampaikan kalimat insya Allah saya sampaikan dia saya sampaikan. Tapi bagaimana kita di perjalanan sampai ke rumah kita mati tapi punya beban amanah berat. Jadi kita jangan insya Allah saya sampaikan. Insya Allah. Nah ini amanah. Amanah kita perlu disampaikan. Nah ini Rasulullah SAW kembali ke urusan diserahkan dijelaskan bahwa ketemu di banyak waktu diserahkan Rasulullah yaitu memikul kayu si orang tua itu sudah keberatan bebannya memberikan tambah lagi agar bertemu dengan nenek yang sangat bobok sekali. Muhammad katanya, tapi oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW sibuk dari kolenjar dia kalau dia dunia itu di waktu sudah bobok neneknya apalagi zaman sekarang sudah bobok yang ketika Rasul disuruh apalagi sekarang. Nah di situ Rasulullah SAW pertama disuruh dari Masjidil Haram ke Mekah menuju ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Disuruh perjalanan malam kita pun berjalan malam disuruh utamanya pada Masjid Rahman kemudian habis maghrib baru sama Yasin bisa paham sekarang disuruh berjalan malam cuma khususnya berjalan bersama Muhammad SAW. Asal berjalan malam itu namanya itu Mi'raj terjadinya naik di malam hari dari langit pertama ke kelima berduri itu namanya Mi'raj. Naik di malam hari itu namanya Mi'raj Rasulullah SAW. Gak usah diceritakan panjang lebar, bapaknya mereka malam di rumah itu saya ceritakan ya. Gak usah diceritakan. Itu sudah menjadikan fitrah manusia. Dunia lintas rubuh syawatikan nisai wal banin wal qanatil muqaddas. Sebagai fitrah manusia, lelaki menyukai perempuan menyukai laki-laki sebagai fitrah manusia. Berjalannya di malam hari itu, naiknya di malam hari Mi'raj. Semoga kita semua bertingkat-tingkat, bukan hanya lihat Rasulullah SAW saja, pikiran yang bertingkat-tingkat. Semoga amal kebaikan kita semua, kehidupan kita dari bertingkat terus dan selalu diberi pujian keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Melaksanakannya apalagi dengan realisasinya sekalipun kalau
tinggalkan tapi kuat ke sini pokoknya mau berhaji sampai kuku berjamaah tetap apa yang dalam kita ada satu bagian kebaikan karena adanya ya orang yang beriman lebih baik daripada pelaksana. Dan itu Rasulullah SAW terganti mungkin ya antara ya Rasulullah SAW miraj dari langit pertama keluar di Madinah. Pertama dari langit pertama langit kedua tiga empat lima tujuh dengan tujuh nabi. Tujuh langit pertama dengan tujuh nabi Rasulullah ketika miraj. Pertama yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu lagi Rasulullah dengan Nabi Isa bin Maryam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu ketika Miraj Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari langit pertama bertemu dengan tujuh Nabi Rasulullah SAW. Dan bukan hanya bertemu dengan tujuh Nabi saja ketika Rasulullah miraj dari langit pertama sampai langit ke-10 bahkan bertemu melihat dengan tujuh malaikat. Tujuh malaikat puncaknya bagi yang boleh masih puncaknya ini. Nah seperti yang beberapa ini puncak 10 ini bertemu dengan tujuh malaikat. Jadi kita sama-sama mencari barokahnya, dari barokahnya. Semoga kita berdua besok mendapat betul-betul barokahnya yang Subhanahu yang membuatnya dilanda oleh musibah penyakit seangkat musibah penyakit Allah Taala sebagai hayat apapun semoga dikabulkan ya Allah semoga amin ya Rabbal alamin. Pertama Rasulullah Nabi Muhammad SAW miraj di hari pertama bertemu dengan malaikat yang lagi zikir dan menduha zikir terus, tidak ada bosannya, tidak ada bangkitnya, terus tidak ada berhentinya zikir terus. Yang kedua lagi tetap melihat Rasul lagi miraj itu malaikat yang lagi ruku semua, enggak ada ini berdirinya ruku terus karena ada perintah dari Allah ruku. Takdirkan langit ketika Rasul ketika miraj melihat malaikat lagi sujud. Di situ baru mencoba Rasul memberikan salam. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Kata Rasulullah Waalaikumsalam. Nah di situ pas malaikat lagi sujud, ketika Rasulullah lagi miraj di langit ketiga memberi salam, menjawab dulu mereka para malaikat yang mereka. Menjawab Waalaikumsalam ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah ya Nabi Allah. Dijawab menjawab ketika Rasul miraj di langit ketika melihat malaikat lagi sujud, dijawab oleh malaikat setelah sudah kembali mereka bersujud lagi masih malaikat yang berada di langit ketiga. Kumpulan hadis berasal mulanya sujud sholat 2 kali. Tidak ada yang namanya sholat 1 kali kecuali upah atau berubah. Jadi sujud sholat 2 kali. Dan ini berasal mulanya dari berbagai sejarah. Ketika Rasulullah SAW miraj berjauh atau melihat malaikat lagi sujud di salami, langsung bangkit dari selesai salam menjawab malaikat kepada Rasulullah balik ke sujud lagi. Di situ sujud sholat sampai sekarang 2 kali. Jadi ada usul 2 kali saya sujud sholat gerhana dengan 2 kali. Jadi berdirinya saya 2 kali. Sujud sholat gerhana penggunaan matahari 2 kali ruku, tapi ruku ke bawah ini. Tapi kalau sujud tetap 2 kali sujud. Ketiga yang tersyahaduna melihat oleh Rasulullah dalam kehidupan bagi bertasyahud tadi. Yang kelima percapatannya. Yang kelima yang lagi mereka takdirkan tadi
enam tadi membaca tasbih sebagai subhanallah subhanallah yang ketujuh terakhir terlihat oleh Rasulullah dari penunjukan ini mereka di situ tadi membacakan salam. Dari situ mereka kalau sudah dibuka oleh Allah tidak akan terus melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sujud ruku sujud sampai hari kiamat. Sujud terus melajari. Sujud karena ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia malaikat dengan hewan binatang diberi mustika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi mustika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustika bukan mustika hantu, mustika putih, mustika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana saja ya, di HP dan sana dicatatkan. Semua makhluk Allah, manusia, malaikat dan hewan diberi mustika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita patut bersyukur, sayangnya penuh dengan kesyukuran kita diberi mustika oleh Allah Subhanahu 3 macam. Diberi mustika oleh Allah 3 macam. Satu akal, kedua nafsu, ketiga keinginan. 3 saja ya. Mustika manusia 3 saja. Catatan yang bisa. Allah Ta'ala menciptakan memberi mustika kepada manusia 3 macam mustika. Yang pertama akal, yang kedua nafsu, yang ketiga keinginan. Nafsu, akal, kata akal kita pengajian di sini cuma sekali kok. Kata akal nggak usah, di depan kita masih ada waktu lagi. Kata nafsu, kata akal juga sekarang aja nanti bisa siapa tahu kita mati. Kata akal, karena usah terus depan masih ada waktu lagi. Perbincangan nafsu dengan akal. Yang ketiganya manusia diberikan oleh Allah adalah keinginan. Keinginan yang sudah tadi disebutkan dibacakan. Jadi fitrah manusia laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki sebagai fitrah manusia. Nanti ketika Allah manusia ketiga pertama mulai lagi ada lupa. Pertama akal, kedua nafsu, ketiga keinginan. Sedangkan binatang cuma 2 saja, akal 3 saja, tidak ada. Cuma yang 2 nafsu dengan keinginan. Kalau hewan binatang 2 saja mustika oleh Allah Ta'ala yang diberikan. Yang pertama nafsu, kedua akal. Nah ini terakhir malaikat. Kenapa malaikat ditugaskan kalau suruh ruku sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat, terus malaikat? Karena mustikanya diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustikanya satu saja, yaitu akal saja. Akal saja malaikat. Wah kalau malaikat diberi nafsu, mungkin minum air sawah mungkin kurang. Menghasilkan banyak minurin dipisahkan dari cahaya dari sinar. Kalau malaikat diperkirakan diberi mustika nafsu dengan keinginan mungkin menghabiskan segala-galanya. Karena musikanya cuma satu saja, akal saja, malaikat. Nah, kalau manusia kembali lagi akal, nafsu, keinginan. Kalau hewan tidak nafsu dengan keinginan, kalau malaikat mustika dari Allah adalah akal saja. Nah, patut saya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tapi oleh Allah bisa berpikir segala-galanya dengan pikiran yang jernih, bersyukurnya dengan segala macam bisa aktivitas hari semalam, diberi bernapas, diberi segala macam untuk kehidupan keluarga, maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ ketemu dengan 7 nabi, 7 malaikat. Apa gunanya Rasulullah SAW?
5 waktu yang tadinya asal-asal 50 waktu. Nah, di saat itu Rasulullah menjalankan panggilan dari Allah SWT untuk menerima kewajiban sholat perintah sholat yang 5 waktu yang berasal daripada 5 waktu. Tetapi 5 waktu pun sama dengan zaman dahulu asal bulan pertama dijatuhkan kewajiban sholat 5 waktu, 50 waktu. Padanya sama dengan sholat 50 waktu. Semoga kita semuanya dengan ada hikmahnya Rasulullah disebutkan tadi biasa kita sama semoga iman kita bertambah tebal. Dengan kita semacam kita masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ujung-ujungnya kita dibarokahkan umur kita panjang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang lain Rasulullah daripada mereka disampaikan adalah sebagai penghibur hati Rasulullah yang gundah. Di saat ditinggalkan mati oleh sisi horinya dan pamannya Abu Thalib itu maka dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mungkin dari rekreasi ya, direkreasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diisrokan dan dinikmatkan dari tanah haram Makkah ke Mekah. Lanjut dari langit pertama, kedua, ketiga, kelima, ketujuh, ke kota tersebut. Maka dari kafe yang bisa diceritakan ditempuh oleh orang lain karena Rasul disebutkan hatinya. Jadi kita untuk bersama-sama menghormati bulan Rajab hingga tadi saya ungkapkan dibawakan bulan Rajab ini bulan Sya'ban karena bulan yang sangat dimuliakan, sangat paling dihormati oleh Allah. Kalau Sya'ban syahri bulan yang sangat dihormati dengan aku kata Nabi Muhammad SAW bulan Sya'ban. Ramadan syahrul ummati bulan kita semua, bulan umatku kata Rasulullah. Jadi kita bulan kita semua bulan Ramadan nanti semoga kita semuanya diberi umur panjang disampaikan yaitu mempunyai hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi perlu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna iddatal syuhuri indallahi syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi arba'atun hurum dzalikan dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi semuanya hitungan bulan itu 12 bulan kita dalam Al-Quran. Semua bulan itu sama, bulan Hijrah sama-sama 12 bulan. Kita dalam Al-Quran pertama, lima kalau masih ingat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Kalau tiga, Muharram, Syawal, bulan awal, Mei, Maret, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Dzulhijjah, 12 bulan. Semua itu sudah tercatat di dalam Kitabillah dalam Al-Quran 12 bulan. Di waktu diciptakan Allah Ta'ala langit dan bumi, maka di situ minha arba'atun hurum, ada yang 4 bulan sangat dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana yang 4 minha arba'atun hurum sangat dimuliakan dihormati oleh Allah Ta'ala. Pertama, Rajabun, bulan Rajab. Bulan Rajab pertama, bulan Rajab. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah. Ketiga, bulan Dzulhijjah. Keempat, bulan Muharram. Tapi bulan Rajab itu fardun, menyendiri. Tapi yang berurutan berjajar Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi bulan Rajab kita menyendiri mengisahkan sangat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan membuang sendiri dan mendolimi diri sendiri. Anfusakum mereka darimu semuanya. Apaku kata Allah Ta'ala mendolimi diri sendiri. Apa yang dikatakan oleh warga syahid di gori mahali, yaitu menaruh sesuatu perkara bukan di lain tempatnya, menaruh sesuatu perkara di lain
itu namanya zalim. Yang seharusnya pekerjaan dilakukan itu non muslim, pekerjaan non muslim misalkan ini dilakukan oleh orang muslim, itu namanya zalim. Itu yang dilarang oleh agama aturan sunnah dan dimakai selama tidak dilaksanakan itu zalim. Kalau tadi kubina usahaku maka jangan mendolim mengajar diri sendiri. Diberikan 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rojab itu kan artinya ada 3 ya. Pertama roh, kedua jim, ketiga ba. Rojab itu kan artinya 1 roh, kedua ba, ketiga 1 roh, kedua jim, ketiga ba. Roh rahmatullah dan dulu ala rahmatillah menunjukkan atas keberhasilan akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua di sini sebenarnya lapisan jamaah di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari macam dunia. Rahmatullah, kedua fakirullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu yang disebut barokah, itu birullah, kebaikan. Yang ketiganya jim, yang ketiganya ba. Yang kedua, yang pertama liur ya. Kalau jim itu adalah jilmul akhir, artinya dosanya hamba loh. Dosanya semua tentunya akan dihapusi dengan kita menggunakan bulan Rajab ini. Apalagi menjelang bersahabat dengan bulan jika bulan suci Ramadan. Nah, bulan Rajab bulan Maghfirah sebenarnya Allah Ta'ala. Nah, jadi kan di belakang selatan Jabal di daerah Saudi Arabia yang Mekah ada yang namanya Jabal Gunung Jabal Gunung Kopi atau Gunung Kopi. Di belakang Jabal Kopi ada tanah yang lebih putih daripada perak. Lebih putih. Luasnya 7 lapis, 7 lipat dunia. Putih, lebih putih daripada perak. Luasnya lebih luas daripada 7 lipat bumi. Tapi luasnya. Nah di situ setiap malam Jumat, setiap Jumat, semuanya harus Jumat ya. Kalau kita hari Jumat ada 24 misalnya. Sudah tidak ada Jumat lagi, habis ini ya. Sudah paripurna membaca itu. Di situ yang berada di tanah belakang Jabal itu banyak malaikat rapat, saking rapatnya di situ malaikat diperkirakan kalau tidak jauh untuk menjahit jatuh maka akan nanti karena kalau malaikat saking rapatnya itu yang mana 7 lipat dunia putih lebih putih daripada benda perak itu penuh dengan malaikat. Setiap Jumat Rajab penuh malaikat kalau dia menjatuh karena malaikat pasti ketegangan. Oh, itu ada pekerjaan yang tadi malaikat posisinya satu akan. Nah, diperintahkan oleh Allah di situ setiap malaikat memegang bendera. Kemudian dikulim yang diwakil Fakul Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasul. Di situ setiap tangan malaikat memegang benderanya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di situ gunanya apa? Ada perintah dari Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunanya untuk merendah diri, memohon kepada Allah, memohon keselamatan khusus buat umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau buka pada Allah dan jangan sampai mana pasti sana umat Muhammad Rasulullah. Kata malaikat. Setelah itu dijawab diterima doanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan setiap Jumat kepada umat Nabi Muhammad agar diselamatkan daripada adab siksa kubur, agar dihapuskan semuanya dosa-dosanya dijawab doanya malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ibu-ibu bapak di sini, anak-anak semua saat ini perubahan saja lagi-lagi semua mendapat selamat kembali ke adab suci besok serta habiskan dosanya berkat dan permintaan memohon malaikat kepada Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
haji mudik ke sini, lalu semuanya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Itu melihat kita sama-sama seperti membuka salawat adalah pembuka doa kita. Pembuka hijab itu tanpa awal kita sholat doa kita, maka doa kita terus tidak sampai. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.
mungkin segenap Nabi penjamaah yang daripada kesempatan kami pada hari ini, maka ampuni semua dosa-dosa ya Allah, terima semua amal kebaikannya, barokahkan sisanya harta yang diberkahkan pada kesempatan hari ini, berbicara barokahkan ya Allah untuk segenap Nabi penjamaah yang ada di Masjid Komuni dan sekitarnya, dan semoga ya Allah berkenan untuk menerima amal kebaikan kami dan saudara-saudara kami yang hadir jamaah semua di Masjid Komuni ini. Semoga ada kebaikan diterima di sini ya Allah, dan ada kesalahan dosa diampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillah.